Ruksuri Dua Pajero, dan kebetulan beliau juga merupakan salah satu narasumber di berbagai acara TV, salah satunya di Islam Itu Indah. Baik, kita berdiri dulu bersama-sama. Kasih tos yang sangat meriah. Inilah dia Kang Asep Bruder. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya umat, silakan. Kita sholawat dulu ya. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan berubah biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan berubah seseorang, sebuah keluarga, sebuah kampung, desa, kota, negeri, kalau penduduknya tersebut tidak merubah dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang siap berjuang untuk merubah keluarga kita. Siap? Siapa yang siap katakan saya? Yang siap berubah katakan saya? Masya Allah, luar biasa. Ini jangan disenggol. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada MC yang luar biasa, MC Patung Pak Agus Komara CHPS. Apa CHPS itu? Sertifikat Hypno Public Speaking. Jadi beliau ini sudah beberapa di sini banyak yang sudah mengikuti training Hypno Public Speaking supaya bisa bicara di depan umum. Ada yang mau tahu? Ada yang mau bisa? Gratis apa bayar? Kebetulan banget. Bapak bayar apa gratis itu? Gratis. Kang Dima bayar apa gratis? Gratis. Insya Allah di sini gratis. Siapa yang mau? Nanti lapor ke Pak Ramlan sampai itu kapan mau diadakannya, dan itu gratis. Hypno Public Speaking supaya kita bisa berbicara di depan umum seperti beliau. Tentang buat Bapak Agus. Dan kita juga alhamdulillah tadi mendengarkan kitab Fadilah Amal supaya datangi ke tempat ini bukan saja mendapatkan duniawi, tapi tujuan kita mendapatkan akhirat, memperbanyak saudara, memperbaiki iman dengan memperbanyak ilmu. Dan tadi yang dibacakan ilmu yang sangat dahsyat tentang sholat, dan beliau adalah Pak Haji Oding, dan insya Allah per hari ini beliau tembus motor cash. Luar biasa insya Allah. Itu karena di sini bersama-sama. Kemudian di tim sini juga yang hari ini tinggal beberapa poin, 3 orang, Pak Egi, Pak
Pak Egi 20 juta. Siapa lagi? Pak Farana? Arida 20 juta juga sebentar lagi. Beberapa poin lagi yang mau lahiran. Insya Allah, dan mudah-mudahan semua yang ada di sini sebentar lagi dapat Allah selesaikan. Motornya cash, amin. Mobil cash, amin. Rumahnya cash dan lunas hutang-hutangnya, bisa ke Baitullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Harus sungguh-sungguh Bapak Ibu, kita dengarkan tadi ada top leader nasional Pak Heran Haris, 27 motor, 22 mobil beliau sudah raih. Udah 14 Pajero dan 8 rumah, dan gaji bulanannya plus mingguannya tidak kurang dari 350 juta per bulan. Ini bisnis yang wajib untuk kita perjuangkan, betul tidak? Mau nyari bisnis apa lagi? Mau kerja di mana lagi? Sahabat, jangankan ratusan juta, sebulan nyari 10 juta aja udah luar biasa susah sahabatku. Ini alhamdulillah kita akan bersama-sama mempelajarinya. Silakan pelajari, silakan ingat-ingat lagi. 2 tahun di bisnis ini bisa segala tuh beli, bisa bikin masjid. Tapi kita kerja belasan tahun, puluhan tahun di sana, di luar sana, tidak dapat. Motor aja bisa kerja terus. Itu yang saya alami. Bapak Ibu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan sholawat kita menghantarkan kita kepada gerbang kesuksesan dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang membawa hati dari rumah ke sini gundah, mudah-mudahan Allah tenangkan di sini. Yang membawa wajah dari sana keriput, kecut, banyak masalah, sampai sini senyum-senyum. Sampai dari sana bawa masalah hutang, sampai sini Allah lunaskan hutangnya. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, para ustaz, para ustazah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, baru pertama ini mengadakan hari Sabtu pagi. Ternyata mungkin terlalu pagi, betul lah. Tapi saya dari Bekasi tadi jam 5.15 menit dari Bekasi bersama istri berdua. Istri udah gini-gini. Nah, saya nyetir. Nanti gantian pulangnya istri yang nyetir, saya gini-gini. Nah, inilah kalau suami istri bisa bersinergi di bisnis ini, masya Allah dasar. Kalau belum bisa bersinergi, nggak apa-apa. Jangan memaksa suami yang belum mau, jangan memaksa istri yang belum mau. Karena pada akhirnya kalau bapak sudah dapat motor, istri juga pengen. Istri kalau udah dapat motor, mobil, suami juga malu. Pengen saya juga. Gak mungkin dia. Gengsi, saya gak mau. Mobil udah nggak cukup di depan rumah, gengsi, keterlaluan gitu ya. Pasti selama ini saya tak melihat gitu. Tetapi seorang istri harus dapat doa dari suami, izin dari suami. Seperti kesini nih harus ada izin suami, ya harus ada izin suami. Walaupun ada pengajiannya, ada sholawatnya di sini harus ada izin suami. Siapa yang di sini, Bapak Ibu, yang merasakan ingin melunaskan hutang-hutangnya yang sudah lelah capek selama hidup kita, katakan saya. Yang berencana ingin selesaikan hutang-hutangnya, katakan saya. Yang nggak mau lagi diketok-ketok sama Bang Emok, katakan saya. Ya Allah, waktu mana kata Bang Emok ayam ya. Cicilan ingin selesai, ya Allah, kapan cicilan saya selesainya, kok gini-gini amat. Rumah tangga berpuluh tahun, belasan tahun, kok hidupnya mikirin cuculan, cicilan, terus. Ya, sampai susah senyum ke suami, suami susah senyum ke istri, kayak kuburan di rumahnya. Allah Akbar, karena mikirin cicilan. Ini serius, saya bukan omong kosong, saya udah merasakan ini. Butuh tambahan penghasilan, ada yang mau? Masya Allah. Terjerat riba dan ingin hijrah dan ingin dapat solusinya, ingin diganti sama Allah, siapa yang mau?
Masya Allah. Baik sahabatku, ini boleh diklik. Ini kebiasaan kita, bapak, ibu, saya, dan tetangga-tetangga kita. Ini kondisinya hampir mirip semuanya seperti ini. Mencari pekerjaan. Kita ibaratkan si A ya. Sangat murni, masih bebas dari hutang dan cicilan. Setelah diterima kerja, motor ayahnya dijual untuk dijadikan DP membeli motor baru dengan cicilan 5 tahun. Tujuannya agar terlihat lebih keren karena A sudah punya pekerjaan. 5 tahun bekerja, gaji A bertambah. Kemudian motornya dijual untuk dipakai DP mobil baru dengan cicilan 5 tahun. Tujuannya agar terlihat keren. Setelah itu, A bekerja lebih keras dan rajin untuk membayar cicilan mobilnya. 10 tahun bekerja, akhirnya A menikah dan memiliki anak. Kemudian A meminjam uang dari kantor untuk dipakai DP rumah dengan cicilan 25 tahun agar terlihat mapan secara finansial. Setelah itu, A bekerja makin keras dan lembur sampai tengah malam setiap harinya untuk membayar cicilan rumah dan membeli perabot untuk mengisi rumahnya yang kosong. 20 tahun bekerja, kebutuhan A semakin tinggi. Anaknya yang sudah dewasa butuh kemudahan untuk kuliah dan akhirnya A meminjam lagi dari kantor untuk membeli mobil untuk anaknya dan membayar dengan sistem cicilan. Setelah 30 tahun bekerja keras, semua cicilannya belum juga lunas. Akhirnya A tetap bekerja keras untuk membayar cicilannya dan tanpa disadari usianya sudah 60 tahun saat itu. A sudah ingin pensiun untuk menikmati hidup di masa tua, tapi A tidak bisa melakukannya karena cicilannya masih banyak. Kemudian A meninggal dan utang cicilannya diwariskan pada anak-anaknya. Sampai di sini coba renungkan, berapa banyak waktu yang A habiskan untuk membayar cicilan yang seperti tak ada ujungnya. Selesai cicilan lama, muncul lagi cicilan yang baru. Begitulah manusia, lahir di dunia ini tak pernah menyadari untuk tujuan apa sebenarnya Tuhan menciptakan dia hidup di dunia ini. Apakah tujuan manusia hidup hanya untuk membayar cicilan seumur hidupnya? Bukan. Manusia diciptakan di dunia ini untuk menikmati dunia ini dengan bahagia dan bebas. Bukan terikat pada pekerjaan dan utang yang tak ada ujungnya. Sebab itu, yuk jauhi cicilan, yuk jauhi utang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan hidup karena keinginan. Yuk, hiduplah dengan bahagia. Tepuk tangan yang mulia untuk Bapak Ibu semua. Anggap aja si A itu adalah kita, dan saya menganggap si A itu adalah saya banget. 17 tahun saya kondisi seperti itu, alhamdulillah. Waktu itu saya punya hutang 1,3 miliar sebelum saya hijrah. Motor, mobil, rumah, isi rumah, handphone, gadget, apa itu, laptop, itu sofa, cuman panci aja yang enggak. Semuanya cicilan. Kalau dijumlahkan itu cicilan aja plus bank keliling. Dulu kalau ada bank emok saya juga terjerat pasti. Dulu bank keliling itu luar biasa, setiap jam 4 300.000 per hari. Jadi dijumlahkan saya merasakan bagaimana terjerat hutang cicilan 19 juta per bulan Bapak Ibu. Dan ini sangat mencekam, hari demi hari mencekam. Kemudian malam susah tidurnya, siangnya itu malas, luar biasa. Sholat juga nggak bekal-bekal, bisa musuh, nggak bakal makan nggak enak, walaupun sama teri nggak enak, sama bulu pedak nggak enak, pokoknya nggak enak. Sama uyah doang, kalau punya hutang nggak enak sama sekali. Benar, serius. Tapi kalau nggak punya hutang, sama daging, sama ayam, sama enak luar biasa. Nah, kalau ini coba nanti ya, yang nggak punya hutang pasti merasakan makan sama dendeng enak nggak? Enak. Makanya ayo kita selesaikan hutang kita. Dan yang paling luar biasa, kenapa 2015 saya selesaikan, saya balikin mobil 2 karena beban di sini. KPR rumah beban, saya balikin KPR itu. Nggak malu sama tetangga, nggak malu sama temen yang ngejek, biarin. Kenapa? Karena nanti kita berjumpa, saya berjumpa dengan Allah, tidak dengan siapa-siapa, hanya sendiri berjumpa langsung dengan Allah. Jadi mendingan malu di dunia ini. Lagi pula Allah berjanji, siapa yang meninggalkan dosa semata-mata takut karena Allah, pasti akan Allah berikan yang berlipat ganda. Yang penting kita yakin atau tidak kepada Allah. Siapa yang yakin kepada Allah? Siapa yang yakin Allah Maha
Kaya? Siapa yang yakin Allah mampu melunaskan hutang-hutang kita? Yang penting yakin seyakin-yakinnya. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Segala langit, bumi, isinya milik Allah. Allah yang maha kaya, bukan kita. Kita ini sangat fakir, sangat miskin, kecuali sedikit yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menginginkan kita ini bahagia. Si Asep menginginkan hidup menderita. Kata Allah, jangan hutang Sep, jangan riba Sep, supaya hidupmu tenang dunia wal akhirat. Saya memilih untuk mengambil riba, mengambil hutang. Terus sesudah punya hutang, punya riba, cicilan banyak, mohon kepada Allah sambil nangis, ya Allah gini-gini amat hidupmu. Kan saya udah kasih tahu, kamu itu ingin menderita, rasakan sendiri. Terus gimana solusinya ya Allah? Taubatan nasuha, kata Allah. Bereskan, balikin itu motor, balikin mobil, balikin rumah. Jangan malu sama orang tua, jangan malu sama tetangga, jangan. Tapi takutlah kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. 2015 saya balikin itu semuanya. Lega Pak, Bu, lega, tenang lah. Yang harusnya dipakai cicilan mobil, alhamdulillah dipakai untuk jalan-jalan, dipakai untuk bikin masjid, dipakai untuk traktir teman-teman dan sebagainya. Enak tidak? Enak. Kita kerja dapat uang 3 juta, les habis. Dapat kerja lagi, dapat 5 juta, pas habis. Jadi gajinya berapa kita semua? 4, tanggal 4, gak ada lagi semuanya. Nah, nyari pinjaman lagi ke yang lain. Nah, itunya yang menjadi masalah. Tadinya 1 lubang, pinjam ke yang lain jadi 2 lubang, pinjam lagi jadi 3 lubang. Yang paling utama, kalau nggak punya uang jangan minjem untuk membayar hutang. Jangan, itu saya kasih tahu Bapak Ibu. Kesalahan saya itu, kesalahan banyak orang juga gitu. Minjem untuk jalan mobil cicilan, minjem dulu dari sini. Jadinya mobil hutang, ini hutang. Nambah yang tadinya sedikit kok jadi sampai 1,3 miliar. Gimana ceritanya? Belum kartu kredit. Allah Akbar. 6 kartu kredit. Nah itu harus dibayar. Jadi yang bisa dibalikin, balikin. Kulkas kalau bisa dibalikin, balikin. Ngapain minum air kulkas kalau radang? Minum nih dari kulkas, buka. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa kita ya. Kulkasnya hasil riba, menentang perang Allah dan Rasulnya, menandatangani zina dengan ibu kandung kita, terus 36 kali berzina, terus doa 3 kali diijabah, terus di dalam neraka selama-lamanya. Dan kita mau ngambil ayat di kulkas itu Bismillahirrahmanirrahim. Sama aja itu kalau mau berzina Bismillah. Sama aja mau mabok mana 2 botol. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sama. Itu saya lakukan sama. Saya lakukan. Hore, dah selesai. Kata malaikat, dah nih orang. Mau tanda tangan menzinai ibu kandungnya kok bilang hore. Syukuran pula. Masya Allah, itu zaman jahiliyah. Mudah-mudahan kita semuanya. Kenapa saya selesaikan riba-riba tersebut? Karena Allah menentang perang dan Rasulnya kepada kita. Yang kedua, karena setiap 72.000 sampai 100.000 uang riba sama dengan 36 kali berzina. Yang ketiga, kenapa harus selesaikan riba saya balik-balikin, nggak ada malu sama sekali, nggak ada malu. Belum ketemu dengan bisnis ini, belum ada solusi. Pingin banget ada orang yang ngajak ke seminar waktu dulu, seminar solusi, nggak ada, belum ada. Yang ketiga, doanya tidak akan diijabah. Yang keempat, dosa paling ringan sama dengan anak laki-laki menzinai ibu kandungnya. Dosa yang paling berat dari riba, dari renten, bank emok, bank apapun, itu di dalam neraka selama-lamanya. Kalau kita tidak bertobat, berlanjut, itu yang menyebabkan saya stop. Tidak ada yang bisa menghalangi saya. Nggak ada rasa malu lagi. Malu kalau berbuat buruk harus malu, berbuat maksiat harus malu. Tapi kita berbuat baik jangan malu. Yang penting dia baik sama Allah. Masyarakat mau ngomong apapun, masa bodoh. Apa? Masa bodoh. Kenapa? Yang memiliki dunia dan akhirat Allah.
yang memiliki surga dan neraka Allah, yang memberikan sakinah dalam hati kita Allah, bukan mertua, bukan orang tua, bukan suami, bukan istri, bukan anak, bukan bos, bukan uang, bukan, hanya Allah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'ana. Banyak banget orang yang kaya raya tapi hidupnya sengsara di dalam rumah. Sengsara, berantem terus, panas rumahnya. Kenapa? Sopanya kredit seperti saya waktu itu, kulkasnya kredit, segala kredit. Jadi ketika melihat mata ini semuanya kredit semua. Gak ada satupun yang gak kredit. Cuma setelah jepit doang yang gak kredit, cuma langsung. Nah oleh sebab itu, siapa yang betul-betul ingin lunas hutang ribanya katakan saya. Yang ingin membantu orang dari lunas hutang riba katakan saya. Yang ingin mendakwahkan mensiarkan anti riba katakan saya. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi riba, sekarang nggak pakai riba Kang Asep saya mah. Saya punya hutang doang. Hutang kan halal, bener nggak? Bener. Hutang itu halal. Tapi ini Bapak Ibu, kenapa kita harus mati-matian nyari uang untuk melunasi hutang-hutang kita? Karena umur kita tidak tahu. Ada 40 tahun wafat, 30 tahun wafat, belum nikah wafat, belum nikah? Belum nikah. Yang belum nikah wafat, yang udah nikah wafat, anak kecil wafat, yang sakit wafat, yang sehat wafat, betul tidak? Maka kita tidak dikasih tahu berapa lama lagi kita di dunia ini. Maka karena tak dikasih tahu, kita harus mati-matian nyari uang yang halal barokah supaya kita bisa lunasi hutang-hutang kita dan bisa bikin masjid, bikin pesantren. Amin ya Allah. Kata Rasulullah, orang yang punya hutang malamnya tidak akan tenang, siangnya terhina. Saya rasakan ya. Yang kedua, saat wafat saat Nabi menyolatkan seorang sahabat dan ditanya oleh Nabi itu, ini wayat ini punya hutang nggak? Punya ya Rasulullah. Ya kalau gitu saya nggak mau nyolatkan. Pergi beliau. Ya dikejar sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Rasul, biar saya yang nanggung hutangnya mayat ini. Baik, saya akan jalan lagi sholatkan masuk. Orang yang punya hutang Rasul nggak mau menyolatkan. Itu yang saya takut. Itu yang saya takut. Yang selanjutnya, ruh yang punya hutang belum terbayar, belum diikhlaskan, diridhokan oleh yang menghutanginya, maka itu terkatung-katung ruhnya antara langit dan bumi. Ke bumi enggak, ke langit enggak. Harusnya kita ini ada di iliyin di sana. Orang-orang soleh ada di iliyin. Kita enggak ke sana, enggak ke sini, terkatung-katung. Nah itu mungkin yang disebut marakayangan. Yang keempat, orang yang punya hutang di yaumil hisab nanti akan tercatat nanti seorang yang bangkrut. Ini muflis itu artinya bangkrut. Punya banyak pahala tapi diberikan kepada orang yang hutang. Dibayar, harus dibayar, walaupun di akhirat tadi harus dibayar. Kecuali orang yang menghutanginya itu ridho, ikhlas, saya nggak ada hutang lagi dunia akhirat. Nah, kalau udah gitu, itu baru aman. Saat kiamat akan tercatat diri kita sebagai orang pencuri. Kita nggak mencuri uang orang, tapi kita punya hutang belum beres. Saat kita wafat dan ahli waris kita nggak mau menanggungnya, maka di dalam catatan kita pencuri. Yang selanjutnya, kenapa harus selesaikan hutang-hutang kita? Walaupun mati syahid, kata Rasulullah, 3 kali mati syahid, maka tidak akan langsung masuk surga, kecuali dia akan dihisab dulu antara surga dan neraka, namanya hisab di situ. Jadi orang yang mati syahid harusnya dahulu jannah bighairi hisab, tanpa hisab. Tapi Rasul mengatakan orang yang punya hutang walaupun syahid 3 kali, syahid, mati lagi, hidup lagi, syahid lagi, hidup lagi, syahid lagi, 3 kali, itu kalau punya hutang tidak bisa langsung masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ingin selesaikan lunas hutangnya dengan cepat, katakan saya. Kalau ingin cepat berarti tidak ada lain, jangan mengandalkan siapa-siapa. Andalkan diri kita supaya dibantu Allah, supaya selesaikan hutang-hutang kita, cicilan kita, riba kita. Insya Allah siap? 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 Baik.
Yang paling ringan dosa riba itu menzinahi ibu kandungnya sendiri. Dan yang paling dahsyat dosa riba itu orang Islam tapi di dalam neraka selama-lamanya. Sholat tapi di dalam neraka selama-lamanya. Ibadahnya rajin tapi di dalam neraka selama-lamanya. Kok ada ya? Luar biasa ini. Ini jarang disampaikan nih. Makanya saya menyampaikan ini karena saya waktu tergetarnya oleh ayat yang ini. Biasanya cuma di doang wa halallahul bai'a wa harrama riba. Ini jarang disampaikan. Kalau disampaikan pasti udah lama kita ini tobat. Takut sahabat. Untuk apa kita puasanya? Puasa kita sia-sia semuanya. Tidak ada kita peluang untuk ke surga. Mari kita dengarkan kata Allah. Ini bukan kata ulama, bukan kata Rasulullah, langsung Allah di dalam surat Al-Baqarah 275. Silakan dibaca nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi. Bayangkan anak kita yang membaca ini pada saat kita sudah dikubur. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Faman ja'ahu maw'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amru ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar wa man 'ada fa ulaika ashabun nar wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang mengambil dan memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kesurupan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah karena mereka mengatakan, mereka berpendapat jual beli itu sama aja dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang sudah tahu tentang ayat ini, larangan Allah Subhanahu wa taala ini, terus dia berhenti, tidak mengambil riba lagi, stop, kapok, maka baginya apa yang telah diambilnya, oper kredit, ambil itu hak kita. Kalau udah lunas, ambil itu hak kita. Allah Maha Baik dan kita bertobat kepada Allah. Kemudian yang ini, orang-orang yang kembali mengambil riba lagi, diulang-ulang lagi ribanya, padahal sudah tahu tentang ancaman Allah ini, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Naudzubillah subhanallah. Siapa yang kira-kira ingin tobat dari riba, tangan saya? Kalau ada Bang Emok siap untuk menolak, siap? Siapa yang siap katakan saya? Kalau ada Bang Emok, Assalamualaikum. Butuh uang, punten. Butuh uang buat bikin gado-gado, buat bikin karedok, buat dagang ini, dagang itu. Gobernah, riba. Ini mah bagus, 2 juta, murah, riba. Langsung kabur dia. Takbir. Siap gitu, siap? Siap? Sudah dilaksanakan. Kapok? Clear, kapok, nggak bisa tidur. Pokoknya clear luar biasa. Oleh sebab itu, kenapa? Mumpung kita masih hidup. Kalau sudah di alam kubur, kita mau pulang lagi ke dunia nggak bisa. Kita mau bertobat nggak bisa. Kalau udah di kerompong nafas kita sudah nggak bisa. Mari kita sama-sama bertobat sekarang. Siap bertobat? Ya. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha
إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, apa saja yang berkategori riba di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia? Leasing, KPR, kartu kredit, KTA, asuransi, koperasi, gadai motor, mobil, gadai sawah dan lain sebagainya. Yang ke-8, deposito. Bank konvensional masih bisa kita lakukan. Untuk apa? Untuk penggajian, transaksi, bayar listrik, bayar travel, admin penyimpanan barang, itu kita boleh gunakan juga untuk BCA, BRI, BNI dan lain sebagainya. Jangan takut, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang sahabat. Terus solusinya bagaimana kalau udah terjerembab dalam hutang, dalam riba ingin selesai? Yuk kita nomor 1, bayangkan, renungkan, katakan kepada diri kita, mau sampai kapan begini terus hidup ya Allah? Apakah seperti si A tadi sampai wafatnya mikirin hutang dan dikejar-kejar hutang? Hamba tidak mau ya Allah. Yang kedua, taubat dan nasuha. Yang ketiga, sudahi hutang riba itu, jangan diulang-ulang lagi. Kalau beban motor itu cicilan, maka balikin aja lagi. Nanti Allah ganti jalan. Mobil beban dalam hati kita, untuk nyicilnya balikin saja. Tenang hati kita sahabat. Dijamin. Bukan teori, saya sudah melakukan ini. Dijamin. Dan Allah ganti berlipat ganda. Yang kelima, yang keempat, siap bergerak. Siap bergerak? Ya. Jangan cuma tobat doang. Tobat dari riba, udah gitu diam di rumah gini. Dipipir hawu, barinya apa namanya? Belum sampai si guru, ya mudun sambil ngopi, enak. Itu Allah nggak suka. Walaupun tobat Allah nggak suka. Kenapa? Apalagi kita bapak-bapak ini, anak istri kita dimakan dikasih apa? Betul ya? Yang selanjutnya harus bergerak. Terus action, tingkatkan penghasilan. Siap tingkatin penghasilan? Siap? Yang keenam, caranya apa? Bisa dengan kerja, bisa dengan dagang, bisa dengan bisnis. Nah, terserah mau pilih yang mana. Tapi Rasulullah dagang, Rasulullah bisnis, Bunda Siti Khadijah dagang bisnis, para sahabat dagang bisnis. Nah, kita mau ngikutin siapa terserah. Mau kerja sambil dagang sambil bisnis, mantap, bagus. Ya, kerja apa aja kita. Saya masih kerja sekarang di klinik, tapi sambil berbisnis. Apakah bisa meraih impian motor, mobil, pajero, rumah, ke Baitullah, bikin masjid, selain selesaikan hutang dalam waktu 1 sampai 2 tahun? 1 sampai 2 tahun. Siapa yang mau? Saya. Ingin motor cash 20 juta, katakan saya. Yang serius ya. Mobil Yo cash 150 juta. Pajero cash. Rumah cash. Bayangkan tutup matanya, bayangkan dapat motor 20 juta. Ya Allah, makasih. Bilang dulu terus, makasih ya Allah. Ini nikmat. Bayar hutangnya 10 juta. 10 jutanya mau disimpan buat beli emas. Terus dapat lagi mobil Yo, masya Allah. Bawa mobil, bawa anak, bawa cucu, nggak punya hutang, enak. Dapat lagi pajero 500 juta untuk umroh, untuk haji orang tua deh. Terus dapat lagi rumah 1 miliar. Wah, untuk bikin masjid, bikin pesantren. Bayangkan, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Hidup saya lebih tenang, terima kasih ya Allah, terima kasih. Terus katakan, bilang seperti itu, terima kasih. Bayangkan semua ini adalah salah satu doa. Doa kita harus sambil membayangkan seakan-akan kita sudah mendapatkan karunia ini semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Boleh buka matanya. Baik Bapak Ibu, kalau ingin kita mendapatkan motor, mobil, rumah, lunas hutang, bikin ke Baitullah, bikin ke bikin masjid dan sebagainya, kita
kalau ingin cepat, kita harus bergandengan, harus menjadi mitra bisnis salah satu ini. Ini contoh aja. Tergantung Bapak Ibu punya modalnya berapa. Ini hasilnya, ini modalnya, ini nama perusahaannya. Karena perusahaan ini semuanya perusahaan yang udah punya nama, yang ketika Bapak Ibu menyetorkan uang, kemudian jalankan bisnisnya, bulan besok sudah mendapatkan hasilnya. CFC modalnya murah meriah, 1,5 miliar, hasilnya cuma 30 juta. Alfamart modal 500 juta, dapatnya cuma 15 juta. Indomaret punya uang 390 juta modalnya, hasilnya cuma dapat 10 juta. Obatime 200 juta, hasilnya cuma 8 juta. Kalau musim halodo, kalau musim hujan bangkrut. Sabana ayam 30 juta, 5 jutanya hasilnya. Isi ulang air modal 45 juta, dapatnya 5 juta kalau udah banyak langganan. Milih antara CFC sampai isi ulang, milih yang mana? Gak ada yang dipilih? Coba semua ini ya. Berarti yang bawah ini PT Besaria dengan modal yang ringan, kecil, terjangkau, sekali seumur hidup. Ini harus beli tiap 5 tahun diperpanjang franchise-nya. Dan ini harus punya, selain uang segini, harus punya tanah sebesar 1.500 meter. Ini harus punya 200 meter persegi. Ini juga sama 200 meter persegi. PTBS modalnya kecil, hasilnya besar, sekali seumur hidup. Ini yang terkecil, yang modal terkecil. Ini dapatnya segini, modal terkecil aja bisa dapat 1,67 miliar dan tidak perlu diperpanjang. Dan kita ini nggak ada modal. Kenapa? Ini 2.100.000 dapat produk yang luar biasa sebanyak 3 juta rupiah. Ini nggak ada modalnya bisnis ini, karena dapat produk senilai 3 juta. Pakai produknya. Untuk pertanian ada, untuk kecantikan ada, untuk anti umi dan abi ada. Ya, untuk peternakan ada, masya Allah, luar biasa. Pakai untuk kendaraannya juga ada. Jadi 2.100.000 ini bukan modal. Kalau ini bener nih modal nih. Kalau ini bukan modal, karena modal di PTBS ini bukan uang segini. Ini ngapain modal 2.100.000 dipakai beli bakso aja 10 orang habis ini. Ini modal bukan ini di PTBS ini. Keinginan, ingin menyelesaikan hutang, itu modal kita. Malu sama Allah, takut sama Allah, itu modal kita. Impian yang besar, ingin menyekolahkan anak, itu modal kita. Dan keyakinan, itu modal kita. Dan ingin menginvestasikan pikiran, tenaga, uang. Kemudian apa lagi? Yang harusnya leha-leha Sabtu ini dengan keluarga, kita datang ke tempat ini. Itu namanya modal. Modal mah bukan ini. Ngapain kok modal cuma 2.100.000? Bukan modal, ini receh. Receh. Kalau ini modal bener. Ini mana? Hasilnya 1,67 miliar. Tepuk tangan buat PTBS. Bapak Ibu yang dimulai semata. Orang yang buka CFC udah modal gede gini, yang bangkrut ada atau apa? Ya. Yang Alfamart udah ngeluarin uang banyak modalnya, tapi bangkrut ada nggak? Ya. Indomaret, Obatime, Sabana, isi ulang, PTBS ada. Kalau gimana? Di PTBS begitu gabung, ditolak ngurung kucing ayam kampung. Seminar gak mau, Zoom gak mau, ketemu orang sukses gak mau, nemuinya orang-orang gagal. Ya udah, tahu-tahu Kang Asep udah 5 bulan. Kang Asep, kapan sih saya dapat mobilnya? Perasaan saya gak mau lihat ente di seminar. Di seminar kapan ente ada? Udah berapa lama? Selama 6 bulan ke seminar. Wah lumayan loh, berapa banyak? 3 kali ada. Wah 3 kali. Padahal ketika kita seminar kayak gini, kita seperti handphone dicas. Betul nggak? Tanya kepada orang-orang ini, orang-orang yang udah dapat motor, mobil, bayar rumah. Lipat ada haji, ada kali saya yang tadi yang sudah mendapatkan lebih dari 25 miliar dari bisnis ini, kurang dari 5 tahun. Itu beliau bukan cuma dengerin gini aja, tetapi beliau misi seperti ini. Saya belum ada apa-apanya.
Walaupun saya capeknya luar biasa, belum ada apa-apanya saya ini. Beliau setiap hari jadwalnya di sini kota ini, besoknya kota ini, besoknya kota ini. Yang saya lihatnya. Tapi membuat saya malu. Saya ingin lunas hutang. Beliau udah punya yayasan, beliau udah beli TK, beli SD Islam, masya Allah. Udah bikin masjid, sedekahnya nggak karu-karuan, luar biasa. Masa kita nggak tertarik? Masa kita santai-santai? Pak Haji Febrian, pemilik PTBS ini, triliunan uangnya. Itu di rumahnya ada sekitar 1 kintal emas, 1 kintal. Kita beras aja nggak punya sekintal. Paling batu kerikil juga nggak punya. Ini emas sekintal, Pak Haji Febrian. Mau Lamborghini 2 tambahnya, nah ada tahun berapa? Kita Lamborghini aja nggak punya. Tapi pelitnya setengah setan. Udah mah nggak punya, pelit setengah setan, usaha nggak mau, ketemu sama orang sukses males, doa nggak mau, baca Quran males. Pak Haji Febrian, omsetnya di PTBS ini 150 miliar per bulan. Sehari omsetnya 5 miliar per hari. Sedekah berasnya nggak kurang dari 10 ton per bulan. Punya anak asuh dihafidkan Al-Quran di pesantren sekarang 57 kalau tidak salah. Anak pertamanya hafid Quran baru berapa lama? Udah 7 apa 8 juz. Pak Haji Febriannya naik sepeda setiap hari 1-2 jam. Dan itu saya nggak begitu tertarik. Yang saya tertarik dan saya bikin malu kalau mendengarkan beliau sambil menangis. Beliau setiap hari habis subuhnya pasti di masjid, dan beliau baca Al-Qurannya setiap hari 1 juz. Setiap bulan khatam Al-Quran. Malu saya, nggak punya apa-apa, luar biasa. Tapi ke Allahnya nggak deketin, marah-marahnya terus kita. Tapi luar biasa, ngeluhnya banyak, keinginannya banyak, deketinnya enggak. Baca Al-Quran enggak. Jangankan sejud sehari, ya Allah, 1 lembar sehari aja udah lentang. Dan subhanallah kita bersilaturahmi seperti ini, bersyukur alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah. Amin. Jadi orang cerdas milih yang mana nih? Siapa yang PTBS katakan saya? Masya Allah, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Modalnya 2.100.000 yang paling kecil nih modal. Ada 1 paket, 3 paket, 31 paket. Nah 2.100.000 ini itu hanya untuk beli kebutuhan ibu. Ibu mandi nggak sih? Mandi dong. Mandi dong. Bapak mandi? Ini dong pakainya sabunnya. Ini lumayan sabun ini untuk kolagen, untuk memutihkan. Ada